Nah, Abi katakan tadi nikah secara syariat yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih sempurna daripada tradisi pernikahan yang lain. Kita mengenal tradisi pernikahan aneh yang ada di dunia. Seperti di Kenya itu ada tradisi meludahi mempelai wanita. Aneh kan? Tujuannya apa? Jadi kenapa harus meludahi si mempelai wanitanya? Jadi sebelum menikah orang tua atau bapak si perempuan ini harus meludahi dulu anak perempuannya sebelum dinikahkan. Lalu ketika menikah harus diludahi lagi oleh suaminya. Dan ketika punya anak, anaknya harus diludahi lagi oleh orang tuanya. Jadi ada tradisi seperti itu. Kenapa alasan mereka dengan cara tradisi meludahi mempelai wanita sebelum menikah, diludahi oleh ayahnya ataupun bukan ayahnya saja tapi oleh suaminya, itu akan menjauhkan dari mara bahaya. Kalau bahasa kita dari musibah. Kepercayaan mereka seperti itu. Itu tradisi menikahnya seperti itu. Jadi di Kenya itu, jadi kalau sebelum nikah diludahi dulu oleh bapaknya, ketika menikah diludahi oleh suaminya. Kalau di kita kan itu bentuk sebuah penghinaan ya. Tapi kan di Kenya itu sebuah tradisi. Ada juga di Korea tradisi memukul kaki mempelai laki-laki. Jadi ketika menikah itu dipukulin tuh kaki mempelai laki-lakinya. Itu di Korea. Di Skotlandia ada tradisi penghitaman. Bagaimana sih tradisi ini? Jadi si mempelai wanita itu harus dilumuri sama air gula. Ya, air gula terus diarak keliling kampung. Dengan harapan menjauhkan dari aura-aura negatif, juga sihir ataupun mara bahaya. Ada juga tradisi di India, kumfifah itu tradisi sama juga untuk menjauhkan dari mara bahaya ataupun aura-aura negatif. Bahkan sempat dilakukan oleh artis-artis ternama di sana yang beragama di luar non muslim, jelas agama Hindu di luar muslim. Iya, kalau yang Abi baca itu ada Aishwarya Rai dan Abhishek Bachchan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, itu ada tradisi-tradisi aneh. Di Jerman ada tradisi Volteraben. Apaan tuh, Bi? Jadi tradisi Volteraben itu sebelum menikah, maka si sanak saudara atau rekan-rekan dari mempelai wanita itu berkunjung ke rumah si mempelai wanita, lalu harus memecahkan barang pecah. Pecah belah itu seperti piring, gelas harus dipecah-pecahin. Kalau kita tuh bangkrut kayak gitu. Kalau kita bangkrut, tapi itu merupakan sebuah tradisi. Ada lagi yang lebih unik. Di Cina itu ada tradisi menikah. Sebelum menikah itu si mempelai wanita harus nangis setiap hari selama 1 bulan. Ya ampun. Bayangin coba. Harus menangis setiap hari selama 1 bulan. 10 hari pertama nangisnya itu harus ditemani dengan ibunya. Bareng-bareng nangis sama ibunya selama 10 hari pertama. 10 hari kedua ditemani oleh neneknya. Nangis bareng. 10 hari ketiganya seluruh keluarga harus menemani si mempelai wanita menangis. Selama 1 bulan harus nangis terus. Bayangin coba. Itu tradisi pernikahan di berbagai negara. Ada juga di Perancis, yaitu tradisi makan makanan sisa. Jadi kedua mempelai ini harus makan makanan sisa. Biasanya nabung dulu tuh makanan sisa, lalu dipersembahkan dan harus dimakan ketika pernikahan berlangsung. Oh gitu ya. Seperti itu. Jadi ada budaya tradisi pernikahan yang sangat nyeleneh. Nah, kita sebagai orang muslim, bahkan pernikahan kita sesama orang muslim itu ada syarat dan ketentuan yang diatur oleh agama melalui kantor urusan agama. Jadi tidak sembarangan. Akhirnya yang kedua mempelai ini benar-benar terikat
sah secara agama juga sah secara negara, terikat dan tercatat, sangat dilindungi sekali.